kita masuki pelajaran yang kelima, yaitu asal kata benda. Kata benda Ibrani menurut asal-usulnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama adalah ada beberapa kata benda yang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi benar-benar asal-usul nggak diketahui. Namun jumlahnya hanya sedikit. Ini contohnya ada af, bapak, yom, hari, ben, anak, em, ibu, yat, tangan, dom, darah, peh, mulut, sem, nama. Iya, ini nama. Ini kata-kata yang tidak diketahui asal usulnya, contoh seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu kata benda berasal dari kata kerja, ya. Kata benda berasal dari kata kerja. Contohnya dafar, artinya kata. Dafar dari kata kerja diber. Dia berkata. Jadi ini kata kerjanya, ini kata bendanya. Jadi kata benda ini berasal dari kata kerja ini. Diber. Ya, itu. Contoh lagi. Yera, benih. Dari kata kerja zara, dia maskulin menabur. Jadi kata benih itu dari kata kerja menabur, makanya didapatkan kata benih. Contoh yang berikutnya, walaupun itu nggak kelihatan tapi saya bacakan saja. Melek, misalnya ya, raja. Itu kata benda, tapi dari kata malak, dia memerintah. Ya, seperti itu. Lalu ebed, hamba, dari kata abad, dia melayani. Jadi kata dia melayani, kata bendanya adalah hamba. Jadi kata burung itu op, itu dari kata up, itu terbang. Dari kata kerja terbang didapatkan kata benda burung. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, peta, itu pintu. Dari kata kerja pata, itu membuka, ya. Dia membuka, ada. Jadi kita kalau membuka berarti itu kata bendanya adalah pintu. Pintu itu peta. Kalau kata kerja membuka itu patah. Yang berikutnya misalnya tikwa, itu harapan. Itu dari kata kerja mengharap berarti kawa. Nah, itu kata-kata benda berasal dari kata kerja. Yang ketiga berikutnya, jadi kata benda berasal dari kata benda yang lain. Contohnya boker, gembala, dari kata bakar, ternak. Jadi kata ternak bisa menjadi boker, gembala, ya. Lalu korem, penjaga, dari kata kerem, kebun anggur. Oh, jadi kebun anggur menjadi korem, artinya penjaga. Jadi kata korem berasal dari kerem. Ini penjaga, ini kebun anggur. Nah, inilah kata-kata benda yang di dalam bahasa
Ibrani dibedakan menjadi 3 jenis tadi, ya. Pertama tadi tidak diketahui asal usulnya tapi sedikit jumlahnya. Yang kedua yaitu berasal dari kata benda, berasal dari kata kerja. Lalu yang ketiga yaitu dari kata benda lainnya. Kita lanjutkan dengan awalan penentu, ya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata sandang tertentu yaitu the, dan kata sandang tak tentu atau an. Namun bahasa Ibrani tidak mengenal kata sandang atau tak tentu maupun kata sandang tertentu. Bahasa Ibrani hanya mengenal awalan penentu. Jika sebuah kata, benda atau kata sifat tidak mempunyai awalan penentu he, maka dia merupakan kata benda atau kata sifat tak tentu. Dalam bahasa Inggris dipakai atau an, misalnya a man. Namun jika dia mempunyai awalan penentu, maka dia merupakan kata benda atau kata sifat tertentu. Dalam bahasa Inggris dipakai the, misalnya the man. Kata benda atau kata sifat yang memiliki awalan penentu, kata benda atau kata sifat tertentu sebaiknya diterjemahkan dengan menambahkan kata itu. Sedang yang tidak memiliki awalan penentu kita dapat menerjemahkan dengan menambahkan kata seorang, seekor, menurut jenisnya, atau tanpa menambahkan apapun. Contoh, ini melek. Ini awal penentu itu he, ini artinya itu, ya. Jadi kalau tidak ada awalan ini he ini, berarti diterjemahkan seorang raja atau raja. Tapi kalau kita beri awalan Hamelek, berarti raja itu atau seorang raja itu. Jadi he ini ini menjadi awalan penentu, artinya itu. Oke, seperti itu. Nah, nanti di sini nggak ada titiknya kok di sini. Nanti kita keterangannya ada di berikutnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, awalan penentu he itu berasal dari hal, ya. Maka kata melek tadi harusnya adalah hal melek, ya, hal melek. Tetapi ya di sini ada keistimewaan. Jadi jika awalan penentu ini dipakai pada kata benda atau kata sifat yang mempunyai konsonan awal selain huruf gacerel, maka dia tidak ditulis dengan hal melek, ya. Maka huruf ini, huruf lam ini melebur. Nah, meleburnya akhirnya menjadi ini. Kalau konsonan awalnya, maka diberi dages forte, penggandaan menjadi hamelek. Halmelek menjadi hamelek. Karena apa? Karena ini awalnya adalah konsonan selain gacerel. Selain gacerel, maka digandakan. Hal melek menjadi hamelek. Ya, jadi kata he ini untuk awalan penentu ini berasal dari hal. Makanya sebenarnya kalau melek, raja,
Kalau raja itu berarti hal melek. Tetapi karena ini adalah kata melek, ini berasal dari konsonan yang bukan gajerel, maka hal melek menjadi ham melek. Ya, jelas ya. Ya, itu jadi awalan penentu yang dipakai pada kata benda atau kata sifat yang mempunyai konsonan awal selain huruf gajerel, maka awalan penentunya adalah he, ha, dan konsonan awal dari kata yang diberi awalan penentu itu diberi dages forte. Jadi ham melek, dari hal melek menjadi ham melek. Jadi kita harus ingat bahwa huruf gajerel tidak dapat digandakan. Sedangkan jika kita melihat aturan tersebut di atas, di mana peluluan huruf lam, lamet yang mengakibatkan penggandaan konsonan awal dari kata yang diberi awalan penentu, maka jika kita menjumpai kata benda atau kata sifat yang mempunyai konsonan awal gajerel dan dia akan diberi awalan penentu, maka dipakai aturan-aturan khusus. 1. Jika konsonan awal dari kata benda atau kata sifat tersebut dari huruf gajerel res, alef, ayin, maka he bukan ha, tapi hanya seperti ini, bukan pakai peteh tapi pakai kamets, ya. Nah, jadi ini he, peteh ini diperpanjang menjadi kamets. Itu aturannya begitu. Ini kalau gajerel res, alef, dan ayin. Nanti beda lagi dengan kalau gajerel yang kedua ini, hi dan he, het. Nah, contoh misalnya af, ya, ini huruf gajerel, maka dipakailah ha af, ya, ha af. Jadi ini tidak pakai peteh tapi pakai kamets. Misalnya ini ayin, karena ini adalah gajerel maka berubahnya menjadi ha ayin, hanya pakai kamets. Ini ros, ros ini ro, ini adalah gajerel maka menjadi ha ros untuk kepala itu, ya. Seperti ini contoh dari pemakaian awalan penentu di dalam atau diawali dengan gajerel. Gajerelnya yaitu res dan alef serta ayin. Sekarang jikalau nanti gajerelnya itu he dan het, akan kita dapatkan seperti ini. Sekarang he tetap he, walaupun ini adalah gajerel, ya, walaupun ini adalah gajerel kedua-duanya ini, tetapi tidak berubah, tetap he, ya, seperti itu. Contohnya ini hekal, tetap ha hekal. Homa, homa, ha homa. Jadi walaupun ini gajerel tapi tetap tidak berubah. Yang berubah tadi adalah kalau gajerelnya itu res, alef sama ayin. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi kalau awalan penentu he
itu ditaruh di depan kata benda yang berawal dari gacrel, he, had, ayin, ha, ka, a, itu berubah menjadi he pakai segol, bukan ha, bukan, tetapi pakai ini. Misalnya hayim menjadi he hayim, hakam menjadi he ha, menjadi he ha kaum. Ini misalnya afar menjadi he afar. Ya, ini jadi hukum-hukumnya seperti ini. Jadi misalnya ini nanti ini kan kata bendanya ini diawali dengan ha, ain, maka berubah menjadi hanya menjadi pakai segol, pakai he arim, harim, ya harim bukan hai, ini harim, hakam, afar, harim menjadi he arim. Ya, saya ulangi, harim menjadi he harim, hakam menjadi he hakam, afar menjadi he afar. Ya, saya rasa jelas. Jadi ini perubahan-perubahan. Nah, nanti perlu diketahui, dan ini juga tidak begitu saya pentingkan, namun kalian harus tahu saja. Selanjutnya, bila diawali dengan he, ha, a atau huruf gacrel yang pakai kamet, ya bukan pt tapi pakai kamet depannya itu, lalu beraksen, maka he, ha berubah menjadi ha tapi pakai kamet, bukan pakai pt. Ya, contoh har menjadi har tapi bukan ini, misalnya diterjemah gunung itu berarti har ini pakai kamet bukan pakai pt. Ya, jadi har. Misalnya hara menjadi hara. Lalu ini awel menjadi awel. Ini kalau tidak beraksen tadi pakai segol, tapi kalau beraksen pakai kamet, tetap kamet, ya. Jadi kalau misalnya tadi ini enggak ada aksennya, maka hi ini berubah menjadi pakai segol, tapi karena ada actionnya nanti pakai kamet. Berikutnya adalah awalan penentu he, ha, bila dihadapkan kepada konsonan z dan sewa dan juga me, nih, z dan me. Jika konsonan vokal bersama dengan vokal dari kata benda atau kata sifat tersebut z atau me, maka awalan penentu dengan vokal peteh dan konsonan z atau me tersebut tidak digandakan. Ini tidak digandakan. Tadi kan depan kan ada, kalau mim atau yod pasti dikasih titik tengah. Tetapi karena ini ada
sewa, maka yodnya dan mimnya tidak digandakan. Contoh, zeladim menjadi hayzeladim. Karena yod ini kalau seandainya ini bukan z, maka yod ini pasti akan dikasih titik. Haiz, misalnya apa gitu. Karena ini hukumnya yod pakai z atau sewa, dua-duanya ini. Jadi hazeladim, hamsilah, ya hamsilah. Nah, tapi ada kecuali ini melakim menjadi hammelakim. Ini dikasih, ini kecuali, ya ini kecuali ada dua sebenarnya. Dengan kata mekomot menjadi hamekomot, jadi dua, mekomot jadi hamekomot. Ya, ini pemakaian awalan penentu hi. Bisa h, bisa hi, bisa h pakai peteh, bisa h pakai kamets, pakai ini peteh, pakai kamet dan pakai segol tadi menurut aturan yang sudah tertulis. Ini ada sebagian kecil dari kata benda bentuk tunggal akan berubah vokalnya jika diberi awalan penentu. Ada beberapa kata yang perlu untuk diingat, ya. Contohnya ini erets, berubahnya di mana? Ini h, ini yang berubah dari segol berubah menjadi kamets, jadi h arets, ya. Terus ini am, berubahnya di mana? Ini h am, jadi dari peteh menjadi kamets. Terus gan, berubahnya ini, jadi dari peteh menjadi kames. Ini dari peteh menjadi kamets. Nah, ini bedanya. Ini hak menjadi he hak, berubahnya di he-nya, haknya tetap. Terus ini aron, h aron, ini pakai sewa, ini pakai peteh, ya, sewa sita menjadi peteh. Oke, nanti kalian bisa belajar lebih dalam lagi bila kalian menyimak diktat yang nanti akan disertakan. Terima kasih untuk pelajaran 5 hari ini. Ya, kita akan lanjutkan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, para mahasiswa STT Salom yang terkasih, baik jurusan teologi maupun pendidikan, bahasa Ibrani 1 sudah saya persiapkan untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, jadi yang penting Bapak, Ibu, dan saudara, hafalkan betul-betul huruf-huruf Ibrani. Huruf-huruf itu harus hafal betul, dan baik konsonan maupun vokal. Vokal plus tambah vokal, yaitu sewa, itu semuanya dihafal, dimengerti. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara nanti bisa membaca Alkitab dari Alkitab bahasa Ibrani. Nah, dengan harapan Bapak, Ibu, dan saudara kalau sudah bisa membaca Alkitab bahasa Ibrani, nanti kalau kita sudah masuk Ibrani 2, saya harapkan Bapak, Ibu, dan saudara bisa menganalisa kata demi kata setiap
firman Tuhan dari bahasa Ibrani tadi. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, nanti Bapak Ibu dan Saudara setelah misalnya khotbah atau mengajar, misalnya mengajarkan tentang apa saja, kalau Bapak Ibu dan Saudara bisa menganalisa dari bahasa aslinya itu, Bapak Ibu dan Saudara akan mendapatkan pemahaman yang pasti karena ada sumbernya yang pasti. Nah, dari situ Bapak Ibu dan Saudara, maka dalam bahasa Ibrani 1 ini saya mengajak dan menekankan Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca. Untuk bisa membaca, maka harus hafal vokal maupun konsonan Ibraninya. Gimana bisa baca kalau nggak hafal? Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara, sampai pelajaran 5 ini dulu, mata kuliah Ibrani 1. Namun ada tugas. Ya, ini Bapak Ibu dan Saudara tugas-tugas kita. Pertama, tulislah huruf Ibrani baik konsonan maupun vokal 3 kali. Ya, biar hafal. Dibalen-baleni, diulang-ulang. Misalnya alef, bet, gimel, dalet, dan seterusnya. Terus kamet, peteh, dan itu semuanya dihafal, ditulis. Nah, ini tugasnya pertama. Tugas yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, nanti akan saya kirimkan lembar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 15. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 15 itu terdiri dari 2 bahasa. Alkitab bahasa Indonesia yang memakai huruf bahasa Indonesia itu, Bapak Ibu dan Saudara ganti dengan hurufnya huruf Ibrani. Contohnya nih, pada mulanya berarti pakai P. Terus A itu vokalnya terserah, pakai peteh juga boleh, pakai kamet juga boleh. Pada berarti dalet, dan vokalnya bisa peteh atau kamet. Kalau Bapak Ibu dan Saudara tadi melihat aturannya, pasti akan benar dalam menulis pun, ya. Sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, saya akan mengirim ini Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 15, tapi dari bahasa Ibrani. Nanti Bapak Ibu cukup hanya mengganti huruf-hurufnya. Huruf Ibrani misalnya berit, berarti ditulis bahasa Indonesia rit, berit, gitu ya. Oke, seperti itu. Itu tugasnya. Nanti terus ujian akhirnya ini Bapak Ibu dan Saudara, ujian akhir coba dilihat dari latihan 4. Latihan 4 merupakan ujian. Silahkan kerjakan, dan setelah selesai perkuliahan, cepat-cepat kumpulkan tugas. Siapa yang cepat, pokoknya ada bonusnya. Bisa-bisa A atau bisa apa saja. Yang penting cepat dan benar. Jangan cepat tapi nggak benar minta bonus, ya nggak bisa. Ya, itu bagi saya cepat, benar, tepat. Nah, itu motonya begitu. Jadi sekali lagi, tugasnya adalah tulis huruf Ibrani baik konsonan maupun vokal 3 kali. Terus tulis Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 15 dari Alkitab bahasa Indonesia memakai huruf Ibrani. Ya. Terus sebaliknya tulis dari Alkitab Ibrani ditranslate ke tulisan huruf Latin Indonesia. Cukup jelas Bapak Ibu dan Saudara. Nanti seluruh diktat itu nanti akan kami kirim.
Ya, tunggu saja. Mungkin kapan paling enggak hari Minggu mungkin sudah sampai ke tempat Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena pasti ada kekurangannya. Terus terang saya sadar banyak kekurangan yang saya lakukan. Untuk itu saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf dan selamat belajar. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Shalom.